Kajian ini sangat sensitif, dan mungkin bisa menyinggung penonton yang berkeyakinan Trinitas, karena video ini memakai sudut pandang Islam. Video ini, sekaligus melanjutkan diskusi di kolom komentar pada video surat jaminan Nabi Muhammad. Selanjutnya, ada yang berpendapat, semua agama sama. Ada pula yang berpendapat, agama itu produk budaya, diciptakan oleh manusia supaya mengenal Tuhannya. Ada lagi pendapat, agama diciptakan manusia untuk berdialog dengan Tuhan. Nah, video kali ini bukan untuk mendukung klaim itu, tapi sepertinya lebih menarik untuk membantahnya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, karena semua agama buatan Tuhan, maka pada akhirnya, Tuhan sendirilah yang nanti di hari kiamat akan menentukan siapa yang akan selamat, bukan sekarang, dan bukan manusia yang menentukan. Pendapat ini didasarkan atas surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syobiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini paralel dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syobiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian juga ada kesamaan redaksi dari surat Al-Maidah ayat 69. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Syobiin, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Sebenarnya, Al-Quran memiliki banyak ungkapan dalam mengidentifikasi kaum Yahudi dan Nasrani. Tentang kaum Yahudi, ada dua jenis identifikasi dalam Al-Quran. Pertama, kaum Yahudi secara genetik, yaitu semua keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di antara mereka ada orang-orang yang baik. Kepada mereka inilah, ketiga ayat itu ditujukan, dan bukan kepada seluruh kaum Yahudi. Kedua, kaum Yahudi yang anti dan menentang kerasulan Muhammad. Mereka inilah yang kemudian menjadi gerakan Zionis, dan yang sejak tahun 1948 menjadi negara Israel. Kepada mereka inilah, surat Al-Maidah ayat 82 ditujukan. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu, karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini dengan sangat tegas menyatakan, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Bagaimana mungkin, kaum yang telah Allah sendiri tegaskan sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, memiliki kesetaraan hak untuk masuk surga? Demikian pula deskripsi tentang kaum Nasrani dalam Al-Quran, terbagi dua kelompok. Kelompok pertama, menunjuk kepada kaum yang menolong Nabi Isa, yang pada masa itu disebut Al-Hawariyun. Saat ini mereka adalah Kristen Ortodoks, yang berpusat di Rusia. Mereka itulah yang dimaksud Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 82, dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Kelompok kedua, adalah kaum Nasrani yang menganut Trinitas. Mereka inilah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 73, sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Sangat jelas, bahwa Allah sendiri yang telah memutuskan bahwa mereka akan ditimpa azab yang pedih. Selanjutnya, mari kita cari tahu siapa ahli kitab yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Istilah ini ditemukan dalam 9 surat, dan disebut sebanyak 31 kali. Dalam surat Ali Imran ayat 199 disebutkan, bahwa di antara ahli kitab, ada orang-orang yang beriman.
Dan sesungguhnya, di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, dan yang diturunkan kepada mereka. Karena mereka orang-orang yang berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Namun, Al-Quran juga menegaskan, bahwa kebanyakan ahli kitab termasuk orang-orang fasik. Dalam surat Ali Imran ayat 110, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan sementara, bahwa baik kaum Yahudi maupun Nasrani terbagi dua golongan, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dengan sejumlah ciri yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 199, dan mereka yang tidak beriman atau menentang keimanan, dengan ciri-ciri yang bisa disimpulkan secara mafhum mukhalafah, atau kebalikan dari kelompok pertama. Boleh jadi, Allah akan memutuskan kelak di hari kiamat siapa yang akan selamat, adalah mereka yang termasuk kelompok pertama, yang ciri-cirinya dirinci pada surat Ali Imran ayat 199, dan tidak berlaku bagi semua kelompok. Sejak dahulu sampai sekarang, kita sama-sama mengetahui, bahwa di atas bumi ini banyak terdapat agama. Sebut saja Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, dan lain sebagainya. Semua agama adalah ciptaan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua agama tersebut berasal dari Tuhan yang sama? Kalau memang berasal dari Tuhan yang sama, kenapa harus terjadi perbedaan-perbedaan antara agama yang satu dengan yang lainnya? Atau jangan-jangan, agama tersebut hanyalah ciptaan manusia saja? Agama bisa kita pahami sebuah sistem sosial yang dikemas dalam satu paket lalu diberi nama. Mungkin bisa dikatakan, agama adalah ciptaan Tuhan, dan manusialah yang menemukan. Hampir sama seperti sebuah sistem dalam perusahaan, atau penemuan di bidang teknologi maupun ilmiah. Sebagai contoh, Isaac Newton bukanlah pencipta gravitasi, tapi penemu gravitasi. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu bola lampu pijar, bukan pencipta bola lampu pijar. Walaupun dia telah membuat fisik dari bola lampu pijar. Namun yang paling penting adalah, dia menemukan sistemnya, bagaimana caranya bola lampu itu bisa menyala. Dalam hal agama, dikenal dengan adanya pendiri, atau lebih tepatnya leader. Seperti agama Buddha pendirinya Siddhartha Gautama, dan lain sebagainya. Yang kemudian menjadi masalah, adalah sepeninggal leadernya. Para pengikutnya terpecah menjadi beberapa golongan. Golongan yang satu, menganggap sesat golongan yang lain. Padahal, belum tentu golongannya ada di jalan yang benar menurut Tuhan. Dan ternyata, perbedaan ini memang sengaja dibuat oleh Tuhan, untuk menguji manusia, tentang karunia-Nya. Al-Maidah ayat 48, bagian terakhirnya menjelaskan, seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Pendapat dan pilihan agama, maupun mazhab yang sekarang kita yakini, bisa saja salah. Namun ternyata, itu juga merupakan kemuliaan Allah. Inilah yang dikatakan iblis ketika hendak menyesatkan manusia. Perhatikan kalimatnya, iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bisa dilihat, alasan iblis menyesatkan manusia, tidak serta-merta karena dia dikutuk jadi kerak neraka saja, tapi juga atas inisiasinya untuk memuliakan Allah. Dan karena kita sama-sama tidak tahu mana yang benar menurut pandangan Allah, hanya yakin benar menurut pandangan sendiri atau pandangan gurunya, maka, ada golongan yang memilih mengambil sikap plural. Pluralisme agama, adalah sebuah konsep yang mempunyai makna luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berbeda pula. Pluralisme agama, sebagai sinonim bagi pluralisme kebenaran, kadang juga sinonim bagi toleransi beragama, adalah sebuah pandangan dunia yang menyatakan, bahwa agama seseorang, bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian, di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidak-tidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama,
akan bertentangan dengan fakta historis maupun fakta empiris hari ini. Bahkan, dua orang Islam yang sama-sama Sunni, memiliki pandangan yang berbeda mendefinisikan agamanya. Kemungkinan, semua agama awalnya sama. Namun kemudian, manusia sendirilah yang membuatnya berbeda.